Senin aja di sini. Mending aku temenin gak sih? Daripada bengong, mending pantengin dan nonton Bintan. Gak tahu Bintan? Anak muda zaman sekarang gak tahu Bintan. Mi, lihat deh. Kenapa nih? Gak tahu Bintan. Nggak tahu Bintan? Seriusan? Ini udah saatnya kita kasih tahu nggak sih Bintan itu apa? Bener banget, tapi aku harus ke studio duluan. Kan kita mau on air. Udah mau on air? Ya ampun, aku nanti nyusul ya. Oke, jangan telat loh. Mending sekarang aku jelasin deh Bintan itu apa. Ikut yuk. Jadi Bintan itu bincang ini itu menyenangkan yang akan mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif, kreatif, dan juga informatif. Nah, Bintan ini merupakan program yang cocok banget buat anak muda kayak kita. Karena nggak cuma ngasih wawasan aja, Bintan juga memberikan tayangan yang penuh hiburan. Ikut aku ke studio Bintan ya. Aska, gak telat kan? Untung gak telat. Sini. Ini Sobat Bintan bakal nemenin kita? Iya. Asik. Anak muda kece, keren badai, pasti nonton Bintan! Aska, kamu kenapa sih? Pemalas kayak gitu. Iya nih. Kita cari aktivitas aja gak sih? Biar kita tuh happy, terus ceria. Gimana kalau kita nge-mall? Boro-boro ke mall, nggak ada uang nih, kan udah akhir bulan. Ya juga ya. Gimana kalau kita olahraga aja? Biar tubuh kita sehat, jiwa kita juga kuat. Udah lama nggak olahraga, nanti cedera lagi. Ada. Ya ampun Aska, semua olahraga itu bisa bikin cedera. Tapi kita tuh bisa melakukan pemanasan biar kita tuh terhindar dari cedera-cedera. Nah, gimana kalau kita berenang aja? Happy-nya dapet, sehatnya juga dapet. Enggak berenang. Aku pernah kram soalnya. Tapi untung nggak apa-apa sih. Untung waktu itu kamu gak kenapa-napa. Makanya sebelum olahraga, kayaknya mending pemanasan dulu deh. Nah, biar kamu lebih tahu apa sih pemanasan-pemanasan olahraga itu, aku udah nyiapin beberapa alat pembantu buat nanti kita berenang, sekaligus aku datengin seseorang yang tahu banget nih tentang berenang. Wah, kepo. Siapa tuh? Ada deh orangnya, pokoknya mah keren banget, pasti langsung bahas akar-akarnya tentang berenang. Oh my god. Tapi kamu yakin kan bisa buat aku nggak jadi takut berenang sama Sobat Bintan juga jadi tahu caranya berenang yang baik? Aku tuh yakin banget 100%, jadi kamu tinggal duduk tenang, Oke. duduk manis, pasti langsung dapet insight-insight tentang berenang. Oke. Nah, ini dia pemateri yang kita tunggu-tunggu nih. Halo! Halo Kang. Nah, boleh dong Kang spill sekarang nama, biodata, status mungkin jomblo atau enggak, bercanda. Terus sekarang kesibukan lagi apa? Ataupun sekarang kita mau sharing-sharing apa juga boleh. Oke, perkenalkan nama saya Rangga Rizky Faturrahman dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di Prodi PGSD Penjas. Nah, keahlian saya adalah di olahraga renang. Nanti kita akan membahas tentang lebih lanjut mengenai akuatik dan olahraga renang gitu. Nah, menarik banget nggak sih? Seru banget sih. Gitu. Kayak baru denger. Nah, oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung aja kita ke pematerian dari Kang Rangga. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pematerian, yaitu kenalan lebih jauh sama akuatik atau olahraga renang. Ada beberapa yang akan kita bahas, salah satunya sejarah renang, kenapa pentingnya renang, media pembelajaran renang, lalu ada kategori kemampuan renang, dan yang kelima adalah 4 gaya renang. Nah, masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang sejarah renang di Indonesia. Dimulai pada zaman penjajahan Belanda, dengan membangun kolam berenang di beberapa kota, salah satunya adalah Jakarta dan Surabaya.
pada awalnya, renang merupakan olahraga yang populer pada zamannya, yaitu kolonial Belanda melakukan aktivitas olahraga atau cabang olahraga renang di kolam-kolam yang ada di perkotaan besar. Olahraga renang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1904 dan berkembang seiring dibentuknya perkumpulan renang, yaitu Persekutuan Renang di Bandung. Jadi, kalau teman-teman orang Bandung harus berbangga karena salah satu perserikatan renang adanya adalah di Bandung. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih kita harus memilih cabang olahraga renang? Yang pertama adalah mencegah terjadinya tenggelam. Di sini ada yang masih takut akan tenggelam? Oke, nah olahraga renang ini dapat mencegah terjadinya tenggelam. Yang kedua, dapat menemukan kegembiraan dan kebebasan. Kadangkali anak kalau misalnya sudah dibawa ke kolam berenang, itu bermainnya bisa 1-2 jam karena mereka dapat kegembiraan dan kebebasan di kolam berenang tersebut, kayak gitu. Yang ketiga, dapat memicunya pertumbuhan neuron yang telah rusak. Yang keempat, sangat aman untuk latihan bagi penderita osteoporosis, minim resiko terjadinya jatuh dan patah tulang. Jadi, cabang olahraga ini perlu kalian ketahui merupakan cabang yang minim resiko terjadinya cedera. Mengapa? Karena di dalam air ada yang namanya daya apung. Jadi, ketika kita masuk ke dalam air, itu bakal minim risiko-risiko cedera kayak gitu. Dan yang terakhir, membantu relaksasi, meningkatkan sirkulasi darah, gerak sendi, mengurangi tekanan berat badan, dan mempercepat kesembuhan. Nah, lebih lanjutnya kita akan bahas di bab materi yang selanjutnya. Kita kenalan dulu sama media pembelajaran renang. Di sini ada 8 media pembelajaran renang. Yang pertama ada kickboard atau papan. Biasanya dipakai ketika kita latihan kaki, latihan posisi badan, dan gerakan tangan. Ini berpengaruh pada saat kegiatan latihan. Yang kedua, tentunya sangat berpengaruh, yaitu kacamata renang. Kacamata renang ini bisa membantu kalian untuk melindungi air yang mengandung kaporit ataupun bahan-bahan kimia lainnya, kayak gitu. Yang ketiga ada fins atau kaki katak. Sering kita bilang kaki katak, oke. Nah, kaki katak ini bisa membantu fleksibilitas kekuatan yang ada di bagian kaki kayak gitu. Kalau misalnya kalian lagi penguatan kaki, bisa banget pakai kaki katak atau fins ini kayak gitu. Nah, yang keempat ada swim cap atau topi renang. Topi renang ini fungsinya untuk melindungi rambut kalian dari paparan sinar matahari, dari zat-zat kimia yang ada di dalam kolam, serta bisa melindungi rambut kalian dari terkenanya basah atau air yang ada di kolam kayak gitu. Nah, lanjut ada penutup telinga dan penutup hidung. Seringkali kita ketakutan karena air suka masuk ke hidung, ke telinga. Gimana sih cara meminimalisir agar hal tersebut tidak terjadi? Yaitu penggunaan penjepit telinga dan penyumbat hidung itu sangat penting dipakai ketika pembelajaran kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pull boy atau penjepit di bagian paha. Kalau misalnya kalian lagi latihan gerakan kaki dan mengoptimalkan posisi badan agar streamline atau sejajar dengan air, kalian bisa menggunakan pull boy atau penjepit di bagian paha. Ini bisa merapatkan kaki kalian satu dengan kaki yang lain, dan secara tidak langsung kalian telah mempertahankan posisi badan. Nah, selanjutnya ada yang sama nih fungsinya, yaitu noodle atau aqua noodle. Nah, aqua noodle ini bisa kalian pakai di pinggang atau kaki kalian untuk mengangkat posisi badan agar tetap stabil sejajar dengan air kayak gitu. Nah, yang terakhir dan paling utama adalah pakaian renang. Di sini siapa yang sudah punya pakaian renang dan sesuai dengan kegunaannya. Nah, kegunaan di pakaian renang ini bisa kita ketahui bahwa penggunaan baju renang ini sangat berpengaruh pada performa kalian. Kalau misalnya kalian pernah lihat atlet-atlet, bajunya kenapa sih bisa mahal? Karena tergantung pada bahan yang digunakan. Makanya kalau kalian lagi berenang harus disesuaikan dengan
baju atau pakaian-pakaian yang cocok buat berenang. Salah satunya buat melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari juga, dan zat-zat kimia yang ada pada air, kayak gitu. Paham semuanya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kategori kemampuan renang. Kakak di sini mau nanya, kira-kira kalian ada di bagian berapa? Di bagian 1, 2, 3, atau 5? Ada yang bisa jawab? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tidak dapat berenang atau tidak dapat renang. Nah, teman-teman dari mulai tahapan 0 nanti bakal berproses sampai akhirnya mahir. Jadi, olahraga renang ini secara tidak langsung olahraga yang berproses. Jadi memerlukan proses yang cukup lama maupun singkat sehingga kalian dapat menjadi mahir kayak gitu. Nah, di yang nomor 2, mampu renang namun tidak nyaman di dalam air. Nah, banyak mungkin dari kalian bisa renang tapi tidak nyaman dengan air, masih ada ketakutan. Makanya kenapa? Pembelajaran di renang yang pertama itu adalah pengenalan air. Kalian harus menjadikan air sebagai teman kalian. Harus bisa menjadikan air senyaman mungkin, bahwa air itu adalah teman kalian gitu. Jadi kalian tidak usah merasa takut dan risau lagi ketika kalian berenang kayak gitu. Nah, tahapan ketiga yaitu nyaman di air namun tidak dapat bisa berenang terlalu lama. Nah, ini sudah nyaman di air namun waktu jangka berenangnya tidak cukup lama. Nah, ini perlu waktu latihan karena tadi seperti kakak bilang, renang ini butuh proses sampai akhirnya nanti mencakup pada bagian nomor 4, mampu renang untuk waktu cukup lama kayak gitu. Jadi seiringnya proses nanti kalian bakal terus repetisinya ditambah, terus daya tahannya meningkat. Jadi kalian bakal masuk ke tahapan yang keempat, yaitu mampu renang untuk waktu yang cukup lama kayak gitu. Jadi kalian udah nyaman di air, terus jangka waktunya bisa lebih lama. Nah, ini yang terakhir dan mungkin ada di bagian kalian, yaitu mampu renang secara kompetitif atau mahir. Nah, rata-rata kita mau cepat-cepat mahir, mau cepat-cepat ikut kejuaraan. Padahal ada proses-proses yang harus dilalui, yaitu salah satunya latihan. Latihan dengan konsisten, nantinya kalian bakal mendapatkan jiwa kompetitif, atau nanti kalian bakal ikut kompetisi, kalian bisa juara 1, bisa juara 2, bisa juara 3, dan itu merupakan suatu buah hasil dari latihan kayak gitu. Paham? Siapa yang makin semangat kalau misalnya kita belajar dari mulai 0 sampai nantinya mahir dan dapat jiwa kompetitif dan bisa menjadi juara. Oke? Kakak bakal ngejelasin 4 gaya renang yang ada di akuatik. Yang pertama, ada kupu-kupu atau butterfly. Nah, fleksibilitasnya cukup tinggi. Kalian harus benar-benar fleksibel dari mulai pinggul, gerakan kaki, gerakan badan, posisi badan. Fleksibilitas kalian bakal harus benar-benar dilatih di gaya kupu-kupu ini. Nah, kecepatan renangnya nomor 2 dari gaya-gaya yang lain. Jadi kalau misalnya kalian pengen cepet nih, bisa juga kalian pakai gaya kupu-kupu tersebut. Nah, pengeluaran tenaganya cukup besar. Kenapa? Karena pada gaya kupu-kupu ini fleksibilitasnya sangat tinggi. Jadi pengeluaran tenaga kalian harus benar-benar tinggi gitu. Jadi harus benar-benar besar sehingga fleksibilitasnya bagus, tenaga yang dikeluarkan juga cukup kayak gitu. Nah, cara bernafasnya ke arah depan. Jadi kalau misalnya pengambilan nafasnya kurang lebih sama dengan gaya dada. Nah, yang kedua ada gaya punggung atau backstroke. Nah, gaya punggung ini bisa kita lihat fleksibilitasnya sangat tinggi, sama seperti gaya kupu-kupu. Kenapa sih Karangga? Karena pada posisi badan gerakan gaya punggung dan gaya kupu kurang lebih sama, makanya fleksibilitasnya relatif tinggi. Nah, kecepatan renangnya nomor 3, cukup sulit. Cuman kenapa dibilang cukup sulit? Karena fleksibilitasnya tinggi dan koordinasinya harus benar-benar cukup baik. Nah, cara bernafasnya ke arah atas. Kalau misalnya kalian suka lihat lagi ada yang mengambang nih ngelihat ke atas. Nah, itu bisa menjadikan latihan-latihan ketika kalian
berlatih gaya punggung atau backstroke kayak gitu. Nah, hambatannya relatif kecil. Kenapa kecil? Karena posisi badannya itu hampir horizontal atau sejajar dengan air atau streamline kayak gitu. Jadi hambatan yang keluar atau terjadi pada hambatan dengan air itu adalah relatif kecil. Nah, kita lanjut ke gaya selanjutnya. Ada gaya dada atau breaststroke. Nah, ini merupakan gaya yang paling lambat di antara gaya-gaya yang lain. Kenapa? Karena memiliki hambatan paling tinggi. Kalau misalnya kalian pernah lihat di kolam-kolam, ada orang yang sedang berlatih gaya dada atau sedang melakukan gaya dada. Terlihat posisi badannya, gerakan atau bagian kaki itu berada di bawah permukaan air. Nah, posisi badan dari badan ke kepala itu berada di atas atau di atas permukaan air. Nah, itu yang membuat gaya dada ini memiliki kecepatan renang paling rendah atau bisa dibilang nomor 4. Kenapa? Karena hambatannya paling tinggi. Nah, cara bernafasnya ke depan dan posisi tubuhnya tidak horizontal, badannya lebih naik dan kakinya lebih rendah kayak gitu. Nah, kita masuk ke gaya favorit. Kenapa favorit? Karena kecepatan renangnya nomor 1. Ini biasanya paling disukai oleh anak-anak kalian gitu. Karena pengeluaran tenaganya paling efektif dan kalian pun bisa mengira-ngira kira-kira nih dari jarak 20 meter energi dan tenaga yang harus dikeluarkan apakah harus cepat, lambat, atau benar-benar cepat. Jadi kalian bisa mengefisienkan tenaga kalian di gaya bebas kayak gitu. Nah, hambatannya paling kecil. Kenapa? Sama tadi seperti gaya punggung, posisi tubuhnya itu horizontal sejajar dengan air atau streamline. Nah, ini menyebabkan hambatannya menjadi kecil karena pemecahan ombak itu bakal cepat pecah kalau misalnya kalian berada dalam posisi horizontal kayak gitu. Ibaratnya kalian sedang lihat kapal nih, kenapa kapal bisa benar-benar cepat? Karena bawahnya benar-benar lancip dan sejajar dengan permukaan air atau horizontal kayak gitu. Nah, koordinasinya paling sempurna. Koordinasi antara tangan, gerakan kaki, dan posisi badan ini paling sempurna. Ketika posisi tangan gerak, kaki pun benar-benar gerak. Makanya kenapa kecepatan renangnya bisa di nomor 1. Nah, kira-kira kalian paling suka gaya dada, gaya bebas, gaya kuku, atau gaya punggung? Silahkan pilih. Oke. Ini ada suatu kata-kata yang sering kakak ingat ketika belajar. Layaknya tumbuhan, teruslah merasa hijau agar tetap tumbuh dan berkembang. Janganlah pernah merasa matang, karena matang akan membusuk pada akhirnya. Nah, itu dia materi tentang kenal lebih jauh sama akuatik atau olahraga renang. Nah, tadi keren banget kan Rangga udah ngejelasin juga ya nggak sih, Mi? Yap, betul banget. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mungkin aku boleh gak nanya-nanya sedikit tentang Kang Rangga? Boleh Karena banget. Mia tuh kepoan. Iya, betul. Biar sekalian Sobat Bintan tahu gitu, Aska. Nah, jadi sejak kapan sih Kang Rangga itu berkecimpung di dunia air atau olahraga renang gitu, Kang? Oke, nah awal kisah dimulai dari bimbingan karir. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini masih SMP, SMA, teman-teman harus punya tujuan. Kenapa teman-teman masuk ke suatu program studi atau universitas, itu harus berhubungan dengan tujuan teman-teman. Nanti teman-teman mau jadi apa? Contoh, saya waktu itu pengen jadi guru olahraga. Nah, ketika saya lihat Universitas Pendidikan Indonesia punya prodi PGSD Penjas dan ada gitu ya. Jadi saya bertekad kalau misalnya saya harus benar-benar masuk di PGSD Penjas gitu buat jadi guru olahraga. Nah, terjun di renangnya ini ketika saya tahu kalau misalnya di FPOK atau di Fakultas Olahraga itu yang paling mengerikannya itu adalah mata kuliah akuatik dan atletik. Jadi mata kuliah atletik dan akuatik ini banyak di semester 1 dan 2
bahkan ada di semester 3 juga, akuatik 1, 2, dan 3, itu banyak memakan banyak korban gitu. Jadi kadang kali ada yang nggak kuat kayak gitu, ada yang masih dalam tahap belajar terus dipaksakan untuk bisa gitu. Makanya saya berinisiatif harus benar-benar bisa sebelum masuk ke prodi PGSD Penjas atau ke Fakultas Olahraga itu, kayak gitu sih. Jadi dari awal SMA saya latihan di 1,5 tahun. Ketika sudah latihan, saya berhenti dulu. Ketika berhenti, ada tawaran dari pelatih saya, gimana kalau misalnya ngelatih saja di klub saya, kayak gitu. Makanya kenapa sekarang jadi pelatih dan terjun di cabang olahraga renang, kayak gitu. Berarti persiapannya cukup mateng. Dia Lumayan. udah 2 tahun terus jadi pelatih dulu lagi. Iya. Keren. Nah, Mi, sekarang aku mau nanya soalnya ke Sang Rangga. Nah, tadi kan di materi itu ada tentang 4 gaya ya. Nah, dari aku tuh kepo banget antara 4 gaya ini yang paling mudah dan gampang untuk dipelajari itu yang mana sih, Kang? Setelah mengenal 4 teknik skill, yaitu gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu, kalian benar-benar harus mengenal yang namanya foundation skill, yaitu dari mulai pengenalan air, dari mulai gaya apung, gimana cara kalian floating, lalu ada yang namanya mobilisasi atau movement pada saat di kolam renang. Nah, itu merupakan foundation skill di mana kalian harus benar-benar didampingi oleh pelatih salah satunya atau orang tua, atau kalau misalnya kalian punya pendamping atau pembantu bisa banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih di tahap foundation skill, kalian benar-benar harus didampingi. Gimana sih cara pengenalan air? Kayak misalnya kalian harus bikin bubble, meluncur, dan mengapung kayak gitu. Nah, mobilitas atau movement pada saat di kolam berenang itu merupakan salah satu faktor penting. Kenapa? Karena kadang kali anak-anak itu nggak tahu akan bahayanya pada saat di dalam kolam berenang gitu. Jadi kadang anak ada yang licin, malah lari-lari, terus dia pengen melakukan suatu loncatan, tapi dia nggak tahu kedalaman kolam tersebut tuh segimana. Makanya penting bagi anak untuk mengenal foundation skill. Nah, setelah anak nyaman dan bisa konsisten pada foundation skill, lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu aquatic development skill gitu. Jadi di mana anak sudah nyaman pada air, namun anak ini sudah tidak harus didampingi lagi. Kalau tadi didampingi, anak udah benar-benar nyaman, benar-benar pede akan konsistensi di dalam air. Nah, itu merupakan yang harus diperhatikan pada saat latihan renang. Foundation skill, movement skill, baru ke teknik skill, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu. Biasanya anak-anak bakal dikenalin sama gaya bebas. Kenapa gaya bebas terlebih dahulu? Karena posisi badan, gerakan-gerakan tubuh di gaya yang lain banyaknya belajar dari gaya bebas gitu. Dari mulai gerakan kaki, posisi badan bakal berpengaruh sama ke gerakan-gerakan yang lain kayak gitu. Makanya kalau misalnya udah gaya bebas, bisa ke gaya-gaya yang lain, insya Allah bakal gampang kayak gitu. Nah, gaya yang paling susah biasanya adalah gaya kupu. Kenapa? Iya, kupu-kupu. Kenapa? Karena yang memiliki fleksibilitas yang paling tinggi itu adalah gaya kupu. Dari mulai posisi badan, gerakan kaki benar-benar harus fleksibel, di mana pengangkatan tubuh pun menjadi poin penting pada saat melakukan gaya kupu. Makanya kenapa gaya kupu ditaruh di terakhir. Biasanya urutan-urutan pembelajaran di gaya renang itu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, baru gaya kupu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau orang berenang tuh nggak langsung gaya ya? Nggak langsung harus gaya. Tadi yang hal-hal kelihatan sepele, kayak Ya. dalam atau enggaknya harus tahu dulu. Ya, betul. Jadi kadang pengen cepet-cepet mahir, pengen cepet-cepet bisa di suatu gaya, padahal harus ada tahapan yang dilalui kayak gitu. Keren banget, dapat insight Ternyata banget ya. dalam banget ya berenang nggak doang. sesimpel cuman gaya. Bukan kolamnya aja nih yang Kita kan dalam. dulu cuman ngapung doang. Aku mumpung ada Kang Rangga nih ya, aku mau nanya. Kan aku tuh sering banget kalau berenang kram. Oh, Itu tuh kenapa, dan juga sebenarnya ada nggak sih tips gitu biar orang nggak kram? Karena kayaknya kalau inget berenang tuh kayak pasti kram gitu. pasti kram. Heeh. Nah, sebenarnya kram ini kan karena kontraksi di otot gitu ya. Jadi teman-teman harus banyak-banyak pemanasan, dari mulai pemanasan statis, dinamis gitu ya. Jadi pemanasan ini sangat penting. Atau kalau misalnya minimalnya gitu ya,
kalian harus benar-benar membilas badan kalian sebelum masuk ke dalam kolam gitu. Itu harus biar nantinya kondisi tubuh yang ada di tubuh kalian itu bisa menyesuaikan suhu yang ada di air gitu. Jadi nanti ketika kita masuk ke air sudah bisa menyesuaikan. Nah, itu juga salah satu meminimalisir terjadinya kram kayak gitu. Nah, kalau misalnya terjadi kram gimana sih? Dan misalnya lagi di tengah nih kram. Nah, penolongan pertamanya yaitu diluruskan biasanya, terus banyak-banyak istirahat, minum air putih karena mineral juga penting kayak gitu sih. Jadi sebisa mungkin istirahat dulu sebentar, nanti kalau misalnya udah bisa lagi baru lanjut olahraga renangnya kayak gitu sih. Jadi pemanasan sangat penting, apalagi pendinginan. Nah, kalau misalnya kalian suka latihan, pemanasan di awal terus di akhirnya ada pendinginan kayak misalnya pelunturan, terus pendinginan pada saat di dalam kolam kayak gimana, itu makanya penting gitu. Gitu sih. Pemanasan dulu, kita nggak langsung loncat. Iya, langsung aduh dingin. Ternyata harus dites dulu suhunya Terus pakai jangan air. minum air kolam kan? betul. Gitu. Oke, nggak kerasa banget nggak sih? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang dan ternyata episode 1 Bintan ini harus udah berakhir. Sedih. Tapi makasih ya Kang Rangga Sama-sama. udah ngasih pematerian soal tadi renang. Tadi tuh dalam tahapan itu yang paling penting ternyata bukan gaya, tapi harus ada condition skill sama development skill, baru kalian belajar tentang gayanya. Tuh. Gitu. Makasih ya. Sama-sama gitu. Nah, buat teman-teman, untuk mendapatkan insight lebih lanjut lagi, kalian bisa cek aja YouTube channel TV UPI Digital dan cek di program Bintan, Bincang Ini Itu Menyenangkan. Karena bakal ada episode-episode selanjutnya yang bakal lebih seru ya kan, Ska? Betul. Tapi Sobat Bintan bisa banget request siapa nih nextnya yang mau belajar tentang apa, boleh banget di komen. Oke, kalau gitu aku Mia, Aku Aska. Saya Rangga. pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Dadah.